Perkenalkan, nama saya Ketua Amelia Pratiwi dengan NIM 2511111035. Saya berasal dari kelas D dalam prodi Bimbingan dan Konseling. Dengan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramita, SPD MPD. Jadi di sini saya mengambil judul Refleksi Filsafat dalam Implementasi Student Centered Learning di Sekolah Menengah. Dapat dilihat bahwa filsafat dan pendidikan itu memiliki hubungan yang erat. Filsafat memiliki fungsi sebagai dasar yang dapat memberikan arah, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai filosofi di dalam praktik pembelajaran, di mana pemahaman tentang filosofis dapat membantu guru untuk menyadari mengapa dan untuk apa mereka mengajar. Hakikat filsafat dalam pendidikan modern ini terletak pada upaya mencari makna dan kebenaran dalam proses pendidikan. Dalam konteksnya, pendidikan modern, filsafat memiliki peran untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dapat memberikan kerangka dalam berpikir kritis terhadap kebijakan, serta menghubungkan nilai-nilai universal dengan hubungan sosial dan budaya. Pengetahuan dan ilmu memiliki peran sebagai fondasi yang wajar dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan samanya. Guru juga memerlukan cara memahami bahwa ilmu pendidikan bersifat fleksibel dan terus berkembang seiring dengan adanya kemajuan teknologi, sosiologi, dan juga psikologi. Dalam penerapan pendekatan seperti Project Based Learning atau PJBL adalah salah satu contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan mendukung pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Contohnya seperti berpikir kritis, dapat melakukan kolaborasi, dan juga komunikasi. Dari perspektif filsafat ilmu pendidikan, dalam kasus ini dapat kita sajikan dengan 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari ontologi dapat dilihat hakikat pendidikan itu dipandang sebagai proses, di mana proses pembentukan manusia seutuhnya yang mencakup aspek kognitif atau kemampuan berpikir, dan aspek afektif atau kemampuan emosional, dan psikomotorik yang mana merupakan kemampuan fisik. Guru sangat perlu memahami bahwa peserta didik bukan hanya objek saja dalam pembelajaran, melainkan individu yang memiliki potensi dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan pandangan ini, pembelajaran Student Centered Learning atau SCL menjadi berkaitan karena menempatkan peserta didik sebagai objek yang aktif di dalam proses pembelajaran. Jika kita tinjau dari teori pendidikan klasik dan pendidikan modern, maka keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pendidikan klasik menekankan pada kedisiplinan, hafalan, dan juga peran guru sebagai pusat pengajar, di mana pendekatan klasik ini lebih efektif dalam menanamkan nilai moral, keteraturan, dan ketekunan. Tetapi ini juga sering membatasi siswa dalam kreativitasnya. Sedangkan dalam pendidikan modern ini lebih menempatkan siswa menjadi pusat pembelajaran dan mendorong kebebasan dalam berpikir, dan juga dapat mengembangkan potensi secara individual. Tetapi jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral dan disiplin, pendekatan ini dapat juga menimbulkan kebingungan, yang dimana bahkan dapat kehilangan arah dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pendekatan yang paling tepat diterapkan di sekolah adalah menggabungkan antara keduanya, antara nilai positif dan juga dari pendidikan klasik, seperti kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan semangat pendidikan modern yang menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan juga kolaborasi. Dengan cara ini, dalam proses pembelajaran tidak hanya berfokus kepada kurikulum modern saja, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai pendidikan yang lebih baik dan lebih mendalam dan memiliki karakter yang bagus. Dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan di mana penerapan student centered learning ini bukan hanya persoalan atau perubahan metode pembelajaran, tetapi juga perubahan paradigma filosofis dalam memandang hakikat pendidikan, di mana guru juga perlu memiliki kesadaran filosofis
agar tidak hanya menjadi pelaksana teknis kurikulum saja, melainkan juga perancang proses belajar yang bermakna dan berlandaskan nilai. Melalui pemahaman mendalam terhadap filsafat ilmu yang mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, guru dapat menyeimbangkan antara pendekatan klasik dan pendekatan modern, sehingga pendidikan dapat membentuk manusia yang dapat berpikir kritis, berkarakter kuat, dan adiktif terhadap perubahan zaman. Pendidikan yang berlandaskan filsafat akan senantiasa relevan, karena tidak hanya berorientasi pada hasil belajar saja, tetapi juga pada proses pembentukan manusia yang utuh dan berdaya guna bagi masyarakat.